Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga tetap semangat belajarnya. Kali ini kita masih melanjutkan, ini adalah part ke-6-nya. Sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-29, ini adalah sistem peredaran darah. Kisi-kisinya disajikan gambar kedua pembuluh darah. Peserta didik dapat menentukan perbedaan pembuluh darah tersebut. Kita coba lihat prediksinya. Oke, ada gambar nih ya. Perbedaan antara pembuluh darah X dan Y. Oke, kita lihat di sini ada pembuluh darah X dan pembuluh darah Y. Pembuluh darah X ini adalah pembuluh darah benar, yang ini arteri ya. Sementara yang di sini adalah vena. Tahu dari mana? Kamu kalau lihat di sini, yang di sini mengalir adalah yang darahnya merah ya. Artinya dia kaya dengan oksigen, sementara yang di sini selanjutnya dia adalah warnanya biru. Berarti dia ini kaya dengan karbon dioksida yang di sebelah sini. Berarti yang ini adalah vena. Nah, sekarang perbedaannya ya. Kita cek yang A. Yang A pembuluh X, darah yang mengalir mengangkut CO2. Nah, ini bukan. Tadi kan sudah disebutkan ya, kalau arteri itu yang mengangkut O2. Ini berarti kebalik yang A. Yang B, pembuluhnya tidak berkatup, Y, pembuluh berkatup. Nah, ini dia benar jawabannya ya. Jadi, perbedaannya arteri dan vena. Arteri itu pembuluhnya tidak ada katupnya, sementara vena itu berkatup dan katupnya di sepanjang pembuluhnya. Jadi, bukan cuma satu ya. Dia punya katup di sepanjang pembuluhnya. Kemudian aliran darah, kalau arteri itu meninggalkan jantung, nah kalau yang vena menuju ke jantung. Yang benar ya. Aliran darahnya bertekanan rendah, bukan. Kebalik. Ini kebalik, yang arteri justru tekanannya tinggi, makanya ketika dia terluka, pembuluh arteri ini rusak atau robek, maka itu darahnya keluarnya memancar. Sementara yang vena, nah ini aliran darahnya bertekanan rendah, jadi kalau kegores, dia darahnya menetes. Selain itu, pembuluh arteri dindingnya tebal, sementara yang ini tipis. Ada satu lagi namanya pembuluh kapiler, ini di antara arteri dengan vena, jadi perantaranya. Jadi dia lebih tipis lagi dari si vena, karena dia menghubungkan si arteri dengan vena. Kita next ya. Sekarang bagian sistem pernafasan manusia. Disajikan deskripsi masalah COVID-19. Oke, ini kekinian banget nih soalnya ya. Peserta didik dapat menelaah tindakan yang tepat sebagai upaya pencegahan penularan. Karena saat ini kita masih pandemi ya, jadi masih relevan nih. Saat ini COVID-19 tengah menjadi pandemi di mana telah menyebar di lebih dari 100 negara. Penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 ini menyerang sistem pernafasan. Awalnya diduga berasal dari sebuah pasar di Wuhan, Cina. Pasar ini menjual beraneka macam hewan liar. Virus ini tadinya menjangkiti hewan seperti kelelawar, namun kini menemukan sel inangnya di tubuh manusia, sehingga virus ini dapat menginfeksi manusia. Bagaimana tindakan pencegahan? Oke, yang ditanya tindakan pencegahan agar terhindar. Menghindari asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi media penularan. Kan ya, kurang tepat. Rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Oke, benar ya. Yang B jawabannya. Melakukan tindakan fogging, bukan nih untuk demam berdarah ya, kecuali tindakannya ini, fogging. Menjauhi rumah penyintas. Wah, ini juga tidak tepat ya. Oke, kita lanjut saja. Langsung saja 31, sistem reproduksi manusia. Disajikan gambar organ reproduksi wanita atau pria. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk. Perhatikan gambar berikut. Ada bagian yang ditunjuk, pasangan yang sesuai antara nama organ A dan fungsinya. Oke, ada yang ingat? Ini organnya adalah tuba fallopi. Ini tuba fallopi yang seperti selang ya. Ada dua di kiri dan kanan, sepasang. Tuba fallopi itu fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi. Jadi benar yang C. Nah, kalau yang ditunjuk yang ini, yang seperti bulat oval di kiri dan kanan juga sepasang, namanya ovarium. Ovarium itu fungsinya tempat diproduksinya sel telur, juga menghasilkan hormon estrogen. Kemudian kalau yang ditunjuk adalah yang ini, nah ini adalah rahim atau uterus ya. Nah ini adalah tempat melekatnya dan bertumbuhnya janin. Kalau yang ditunjuk yang ini yang di bawahnya si ovarium, ada dua juga sepasang kiri dan kanan, namanya fimbre. Nah fimbre ini yang menangkap sel telur atau ovum. Nah ketika matang dia akan dilepaskan dari si ovarium, kemudian ditangkap oleh si fimbre ini ya. Jadi menangkap
sel telur yang matang. Kita langsung lanjut aja ke 32, perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Disajikan gambar perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dari cara perkembangbiakan tersebut. Perhatikan gambar perkembangbiakan berikut. Cara perkembangbiakan tumbuhan di atas memiliki keuntungan yaitu, ada yang ingat ini namanya cara perkembangbiakan apa? Benar sekali, ini namanya stek. Keuntungannya apa? Keuntungannya dengan cara stek ini kita bisa menghasilkan tumbuhan yang baru dengan lebih cepat. Kalau kita menanam mulai dari biji, itu kan akan mengalami proses perkecambahan. Kalau itu kan lama ya. Nah, kalau ini enggak. A, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang bebas hama, bukan. Dapat menghasilkan tumbuhan baru dengan cepat. Nah, benar yang ini, yang B ya. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dari induknya. C, bukan. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki banyak variasinya. Bukan ya. Karena ini vegetatif, jadi dia akan mengikuti induknya. Kalau generatif, baru itu mengikuti percampuran antara kedua induknya. Kalau ini kan induknya satu, karena vegetatif. Oke, kita lanjut saja. 33, pewarisan sifat monohibrid. Disajikan ilustrasi persilangan monohibrid pada tumbuhan atau hewan. Peserta didik dapat menentukan macam genotip atau fenotip dari hasil persilangan pada F2. Kita cek prediksinya. Tanaman jeruk rasa masam M kecil disilangkan dengan tanaman jeruk rasa manis M besar. Diperoleh keuntungan F1 100%. Tanaman jeruk berbuah rasa manis M besar M kecil. Oke, jadi ini induk 1, induk 2. Kemudian ini dihasilkan M besar M kecil, jadi ini F1. Jika dalam satu pohon dihasilkan 64 jeruk, berapakah jeruk berbuah rasa manis pada keturunan kedua jika F1 disilangkan dengan jeruk rasa masam? Oke, kita langsung aja, karena ini F1-nya udah diketahui, udah ada di soal, M besar M kecil. Ini langsung kita silangkan dengan, dia infokan di sini induk jeruk rasa masam. Induk jeruk rasa masam itu yang mana? Yang ini. Ini kan manis ya, berarti M kecil, M kecil. Ini gametnya adalah M besar dan M kecil. Kemudian yang ini karena sama, jadi kita tulis satu aja. Terus kita buat tabelnya ya, M besar, M kecil. Nih, ini adalah F2 ya, yang ini tadi P2-nya. Ini adalah gamet P2. Nah, ini F2-nya dengan M kecil. M besar di sini, M kecil yang ini di sini ya. Kita silangkan. Ini dengan ini, jadi M besar, M kecil. Ini dengan ini, M kecil, M kecil. Yang ditanya adalah manis. Manis itu diwakili karena dominan di sini M besar ya. Lihat di sini, manis M besar kan? Maka yang manis adalah ini. Yang ini asam. Jadi 1 per, ada 2 kemungkinan. Ya kan, yang dihasilkan 2. Berarti 1/2 dikali berapa? Oh, 64 totalnya. 1/2 kali 64, 32. Jadi jawabannya yang B. Bisa ya? Kita lanjutkan. 34, pewarisan sifat dihibrid. Oke, kalau tadi monohibrid, sekarang dihibrid. Disajikan skema persilangan dihibrid sampai dengan F2, siswa dapat menentukan genotip tertentu yang belum diketahui pada hasil persilangan F2-nya. Oke, kita lihat. Persilangan antara tanaman padi bulir besar berumur panjang, B besar, B besar, P besar, P besar, dengan tanaman padi berbulir kecil, berumur pendek, B kecil, B kecil, P kecil, P kecil. Oke, ini ada skemanya sudah disajikan ya. Hasilnya F1-nya ini. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka persentase tanaman padi bulir kecil berumur panjang. Hasil persilangannya. Yang kecil itu tadi kita lihat di sini ya. Kecil. Berumur kecil, B kecil. Berarti ini diwakili huruf B kecil. Berumur panjang, bulir kecil. Berumur panjang, kita lihat di sini panjang adalah P besar. Jadi, bulir kecil dan berumur panjang, ini B-nya kecil, P-nya besar. Sekarang kita coba mencari F2 yang genotipnya ini ya, persentasenya berapa. Kita langsung saja ya. Ini ada B besar, B kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya. Kita buat di sini P2-nya B besar, B kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, P besar, P kecil. Ini gametnya, berarti caranya gini ya. Jadi 1 dengan 3, B besar, P besar, kemudian 1 dengan 4, B besar, P kecil, kemudian yang 2 dengan 3, B kecil, P besar, 2 dengan 4, B kecil, P kecil. Nah, ini sama kan? Berarti nanti sama juga. Jadi dia tabelnya 1, 2, 3, 4 ke samping, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Totalnya nanti kita akan dapat 16 keturunan. Kita coba di lembar yang baru ya. Nah, kita cobanya di sini, biar masih kosong. Tadi ada, kita langsung bikin F2-nya. Ada B besar, P besar, B besar, P kecil, kemudian
B kecil P besar, dan B kecil P kecil. Di sini juga sama, karena dia tadi sama ya, dengan sesamanya kan. B besar P besar, B besar P kecil, B kecil P besar, B kecil P kecil. Terus kita tinggal silangkan. B besar, B besar, P besar, P besar. Tinggal disalin aja ya. Nah, yang ini B besar, B besar, P besar, P kecil. Kalau ada huruf besar kecil, yang besar ditulis dulu, yang kecil belakangan. Terus urutannya hurufnya harus sama. Kalau B, B, P, P. Jangan B besar, P besar, B besar, P besar. Jangan. Ini B kecil, P besar, P kecil. Dan B kecil, P kecil, P kecil. Oke. Sebenarnya kalau di soal tadi mintanya skema itu sampai F2 ya. Harusnya ininya ada nih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi dia mintanya bulir kecil, berarti B-nya harus kecil dua-duanya, ya. Kalau ada yang besar, dia akan mengikuti yang bulir besar juga. B besar itu dominan. Selama ada B besarnya, pokoknya bukan ya. Bukan. Nah, ini benar. Ini oke, ya. Ada P besar, ada P kecil, nggak apa-apa, ada P kecil. Yang penting dia ngikutinnya P besar, karena dominan di P besar. Ini bukan. Nah, ini benar, B kecil, ada P besarnya. Ini kecil semua bukan, jadi ada 1, 2, 3. Oke. 3 per totalnya, dihitung nih. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16 ya. 3 per 16 dikali 100% adalah 18,75%. Oke. Kita balik ke sini. Yang C. Oke. Kita lanjutkan ke 35 bioteknologi. Disajikan pernyataan tentang pembuatan produk bioteknologi konvensional bidang pangan tertentu. Siswa dapat mengidentifikasi mikroba yang berperan. Oke, dalam pembuatan produk. Kita cek prediksinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, minumlah jus selagi ia belum keras. Para sahabat terheran dan bertanya, berapa lama ia menjadi keras? Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa jus berubah menjadi keras dalam 3 hari. Larangan meminum jus yang telah berubah diungkap secara sains. Dalam bioteknologi, jus buah yang didiamkan dalam suhu ruang lebih dari 2 hari akan mengalami fermentasi dan menghasilkan alkohol yang haram dikonsumsi. Proses fermentasi jus buah hingga menghasilkan alkohol dapat terjadi karena aktivitas metabolisme mikroorganisme, yaitu Acetobacter pseudomonas bukan Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini benar. Ya, jawaban yang B. Jadi fermentasi gula, jus itu yang membuat dia bisa menjadi alkohol adalah karena ada kandungan gulanya. Nah, gula itulah yang dimetabolisme oleh mikroorganisme ini, Saccharomyces cerevisiae, sehingga menghasilkan metabolit berupa alkohol ya. Jadi mengubah gula jadi alkohol. Sementara Acetobacter pseudomonas ini adalah mikroorganisme untuk membuat nata de coco dari air kelapa ya. Lactobacillus lactis ini buat bikin yogurt dari susu, Aspergillus wenti untuk membuat kecap dari kedelai. Ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Yang berlalu hanya akan terhempas waktu, kecuali yang mampu kau maknai. Celakalah yang hari ini lebih buruk dari kemarin, merugilah yang hari ini sama dengan kemarin, dan beruntunglah yang hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga kita semua mampu menciptakan hari-hari yang membuat kita semakin baik. Kelas IPA, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.